Hai, selamat datang kembali ke channelnya Oke Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan memberi bahan untuk menservis batang singkong kalian. Ya, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Deception of Novelist 2019. Film ini membahas tentang seorang wanita yang tidak mampu membayar sewa uang apartemennya. Namun wanita tersebut malah membayar dengan servis mantap-mantap kepada pemilik apartemennya. Bagaimana film selanjutnya? Apakah endingnya akan bahagia? Mari kita simak bersama-sama alur filmnya. Scene film diawali diperlihatkan adanya seorang pria kaya raya yang bernama Jay. Jay sendiri yaitu berprofesi sebagai penulis novel yang sangat terkenal. Buku novelnya mengisahkan kehidupan bersama istri yang begitu romantis, namun semua itu tidak demikian. Sebenarnya, istrinya yang bernama Kiki adalah seorang istri yang pemalas. Kiki hanya menghabiskan waktu sehariannya dengan berdiam diri saja. Tak sampai di situ, semua pekerjaan rumah pun harus Jay yang mengerjakannya. Akan tetapi karena Jay adalah seorang publik figur, tentunya hal memalukan itu tidak dibeberkan olehnya. Diceritakan, Jay juga mewarisi harta orang tuanya yang berupa sebuah apartemen. Usut punya usut, istri yang tidak dapat dicontoh ini juga jarang memberikan jatah serambi lempitnya kepada Jay. Pada pagi itu, apartemen yang berada di atas kamar milik Jay sudah lama tak disewakan. Suatu ketika Jay mendapat telepon masuk dari seorang calo yang mengatakan bahwa ada seorang gadis cantik dan bahenol yang ingin menyewa apartemen miliknya. Tak mau kehilangan pundi-pundi uangnya, Jay langsung tancap gas untuk bertemu calon penyewa tersebut. Ternyata gadis yang ingin menyewa apartemen itu begitu menggoda keimanan. Disebutkan gadis itu bernama Elaine. Ketika Jay sedang menutup jendela, ia pun menemukan tas Elaine yang tertinggal. Setelah dibuka ternyata itu adalah karung durian milik Elaine yang super menggoda. Sesaat setelah itu Jay menerima sebuah telepon masuk. Disebutkan bahwa Elaine yang tertarik dengan apartemen milik Jay, namun ia hanya mampu membayar $300.000 saja. Dan juga Elaine berkata bahwa ia meninggalkan sebuah tas di apartemen itu. Bak peribahasa ada udang di balik batu. Jay pun langsung menyetujui untuk memberikan sedikit diskon kepada Elaine, yang tidak lain agar dia bisa memandangi body seksi dari Elaine setiap hari. Pada saat ingin berenang di apartemennya, di sana keimanan Jay pun kembali diuji, yang dikala itu Jay pun melihat tubuh bahenol dari Elaine yang sedang berenang. Di sana Jay dan Elaine berbincang-bincang sembari mengenal lebih dalam. Pada malam harinya, Jay pun semakin terngiang-ngiang akan kemolekan tubuh dari Elaine, dan tiba-tiba ada stocking yang jatuh dari lantai atas. Tak lama kemudian Jay menemukan notifikasi dari ponselnya bahwa ada transferan cuan yang masuk ke rekeningnya. Disebutkan bahwa Elaine telah mengirim uang sebesar $150.000. Elaine pun berkata sisa pembayarannya akan dibayarkan secara kas. Sekaligus Elaine meminta Jay untuk membawakan stockingnya yang terjatuh, dan dari sinilah masalah bercocok-cocok tanam akan segera dimulai. Dengan mengatakan kepada istrinya bahwa dia ingin keluar sejenak, ternyata Jay pun langsung gaspol menuju kamar dari Elaine, dan baru membuka pintu kamar itu, sudah tercium aroma serambi lempit dari Elaine. Tanpa diduga Elaine dengan gercepnya lalu merayu dan membangunkan hasrat dari Jay. Namanya juga kucing diberi ikan asin. Tanpa basa-basi Jay langsung mengacak-acak serambi lempit Elaine yang terkenal nyedot dan juga basah. Seusai Jay menservis onderdilnya, secara diam-diam Jay kemudian memasuki apartemennya. Namun tiba-tiba ternyata Kiki sudah menunggu sedari awal. Namun lagi dan lagi Jay pun harus berbohong untuk yang kedua kalinya. Baru menservis onderdilnya mengakibatkan Jay pun menjadi kecanduan akan kelincahan goyangan dari Elaine. Dede Elaine pun lalu menulis sebuah surat perjanjian kepada Jay, bahwa Jay menyetujui harga sewa apartemennya itu hanya sebesar $150.000, dan sebagai timbal baliknya, Elaine pun siap melayani semua kemauan dari Jay.
karena sudah tidak mampu menahan getaran yang ada di dalam kantong bikongnya. Tanpa basa-basi Jay langsung menyetujui surat perjanjian tersebut, hingga Jay tak sadar bahwa surat perjanjian tersebut jatuh di bawah ranjang. Pada esok harinya, Jay sudah kelelahan karena semalaman udah diservis onderdilnya oleh Elaine, sehingga menyebabkan dia tertidur di kamar Elaine. Dalam kepanikan Jay pun bergegas untuk kembali ke apartemennya. Beruntung di pagi itu Kiki pun baru terbangun dari tidurnya, namun dari sinilah muncul kecurigaan dari istri tercinta, hingga Kiki rela mengikuti kemanapun Jay berpergian, sehingga mengakibatkan Jay pun mengalami kekurangan ataupun nutrisi pada batang singkongnya. Tak kehabisan akal, Jay yang memiliki julukan si kancil lalu mengatur strategi baru dengan mengajak istrinya untuk pergi liburan keluar kota. Namun dengan cerdiknya Jay mengatakan bahwa ia benar tidak bisa ikut liburan yang disebabkan ada urusan di tempat dia bekerja. Tentunya dengan mengirim sang istri untuk liburan selama seminggu, dengan leluasa Jay akan menggasak serambi lempit dari Elaine. Dan seperti yang diinginkan Jay, akhirnya Jay dan Elaine bercocok-cocok ria. 1 minggu pun telah berlalu, dan Kiki pun telah kembali dari liburannya. Pada malam itu, Jay yang ingin kembali mendapat jatah dari Elaine, namun lagi dan lagi Elaine meminta uang tambahan sebesar $300.000 untuk sekali servisnya. Dari sinilah Jay mulai merasa bahwa dirinya telah diperas perlahan-lahan oleh Elaine. Jay yang geram lalu melampiaskan emosinya ke tempat gym untuk berolahraga semalaman. Singkat cerita Jay yang sudah lama tidak merasakan servis mantap-mantap dari Elaine, membuat dirinya sering murung sendirian, dan di sela-sela waktunya Jay sering menonton konten di YouTube mengenai pelontar yang menggunakan tenaga uap. Pada suatu pagi saat memasuki lift, tiba-tiba Jay bertemu lagi dengan Elaine. Dengan liarnya Elaine berani merayu Jay yang dikala itu sedang bersama istri tercinta. Namun tak berselang lama, Kiki merasakan kram di perutnya. Dia lalu meminta Jay untuk menjemput anaknya di sekolahan. Namun apa daya sesampainya di sekolahan ternyata anaknya telah dijemput oleh seorang wanita yang mengaku sebagai saudara dari Jay. Diselimuti perasaan khawatir tanpa pikir panjang, Jay langsung mencari buah hatinya, dan setelah menelusuri jalanan akhirnya Jay menemukan anaknya yang sedang bersama Elaine yang berada di sebuah taman. Ternyata maksud dari Elaine menjemput anaknya adalah untuk menyampaikan bahwa Elaine ingin meminjam uang pada Jay sebesar $500.000. Dengan berat hati Jay pun mentransfer uang tersebut dengan selamat ke rekening Elaine. Merasa masalah sudah berakhir tiba-tiba lagi terdengar keributan dari lantai atas, karena Kiki merasa terganggu lalu meminta Jay untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Tak pandang bulu kali ini Elaine kembali memeras Jay dengan mengancam, jika tidak memberikan uang sebesar $10 juta ia akan menyebarluaskan video syur selama syuting mereka ke berbagai sosial media. Jay yang sudah tidak tahan dengan perilaku dari Elaine, lalu menceritakan masalah ini kepada sahabat dekatnya. Di sana temanya memberikan usulan agar Jay memulangkan saja Elaine kepada Yang Kuasa. Lanjut cerita saat Jay menjemput anaknya, dia pun mendapatkan pesan masuk dari Elaine, yang mengingatkan bahwa malam ini Jay harus menyerahkan uang tersebut. Dan tiba-tiba, terlihat tubuh Elaine yang terbujur kaku. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun langsung merapat ke TKP. Mengetahui ada kejadian yang mengerikan, sontak mengejutkan perasaan depresi kepada Kiki, lalu Jay pun meminta pada Kiki untuk pergi menjauh ke rumah ibunya yang berada di Israel Selatan. Tak butuh waktu lama pihak kepolisian melakukan investigasi perihal kematian dari Elaine. Dengan berbekal surat penangkapan, Jay pun digelandang ke polsek setempat untuk diinterogasi mengenai kematian dari Elaine. Dan saat dimintai keterangan, dengan tenangnya Jay pun menjawab semua pertanyaan dari sang detektif. Dari hasil TKP polisi pun menemukan surat yang dulu dibuat oleh Elaine kepada Jay, dan juga polisi pun mengetahui kedekatan Elaine kepada Jay dari sebuah kamera CCTV di apartemen tersebut.
Jay yang sudah merasa terdesak lalu membenarkan hubungan khususnya bersama Elaine, dan akhirnya Jay pun mengakui bahwa dirinya adalah dalang kematian dari Elaine. Namun, ada detektif psikolog yang melihat gerak tubuh dan juga perilaku dari Jay. Detektif itu pun mengambil kesimpulan bahwa Jay sedang berbohong, dan sedang menutupi sesuatu hal, karena terlalu banyak kejanggalan dan sedang menutupi suatu hal sehingga dilakukanlah penyelidikan yang lebih mendalam. Nah, saat penyelidikan di apartemen milik Jay, di sana polisi menemukan sebuah titik terang. Pada saat itu kepolisian menemukan sebuah buku harian milik Kiki. Di buku itu dituliskan bahwa sebenarnya Kiki mengetahui Jay memiliki hubungan gelap bersama Elaine. Dan juga sebuah rekaman CCTV mengenai Kiki yang pernah ingin melakukan bunuh diri bersama anaknya. Dari sinilah diketahui bahwa Kiki pernah divonis mengidap gangguan jiwa. Tak sampai di situ pihak kepolisian menemukan bahan baju yang dimiliki oleh Kiki berada di jasad Elaine. Jadi pihak kepolisian berasumsi bahwa Kiki lah pelaku utama dalam kejadian terkutuk ini. Tanpa pikir panjang pihak kepolisian pun menggiring Kiki untuk dimintai keterangan. Polisi pun secara gamblang langsung menjelaskan bahwa seluruh bukti yang sudah ditemukan mengarah pada dirinya, namun Kiki berani bersumpah ia tidak melakukan hal sekeji itu. Dari kasus ini polisi pun dibuatnya pusing tujuh keliling, sehingga polisi pun akhirnya melepaskan mereka, namun tentunya dengan pengawasan dari pihak kepolisian. Keesokan harinya tak seperti biasa, kali ini Kiki memberikan sebuah botol air minum kepada Jay. Setelah meminum air tersebut seketika Jay pun tak sadarkan diri, ternyata air minum itu telah dicampurkan obat tidur oleh Kiki. Yang lalu Kiki membawa Jay ke sebuah gudang, di sana Kiki pun terlihat sangat marah terhadap Jay, karena ia mengetahui bahwa dirinya telah dijebak oleh Jay. Jay yang merasa jiwanya telah terancam mencoba menenangkan perasaan dari Kiki. Namun apa daya Jay bukanlah Superman, dengan begitu banyak luka yang dideritanya, Jay kemudian dapat dilumpuhkan oleh Kiki. Kiki yang sudah gelap mata lalu mengikat Jay di sebuah pemotongan kayu. Beruntungnya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Jay. Dengan tepat waktu datanglah pihak kepolisian yang sedari awal sedang mengintai pergerakan mereka, dan akhirnya Kiki pun dapat kembali diringkus, lalu ia pun digelandang ke Polda-Bes setempat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun di balik peristiwa tersebut dalang dari semua ini adalah Akang Jay. Sebenarnya Kiki sangatlah muak dengan cerita novel mengenai kehidupan mereka yang begitu romantis, maka dari itu Kiki sengaja menyewa Elaine untuk berselingkuh dengan suaminya. Semata-mata untuk mencemarkan nama baik suaminya di mata publik, namun yang menjadi di luar perhitungan dari Kiki, ternyata Elaine menyadari bahwa Jay adalah seorang pria yang kaya raya. Jadi Elaine pun memiliki rencana sendiri untuk memeras Jay agar memberikan sebagian aset apartemennya. Namun terlepas dari semua ini, Jay pun sudah merencanakan pembunuhan dengan sangat matang, yaitu dengan menulis buku harian palsu, membuat rekaman palsu dengan temanya, dan juga meminta agar Elaine menggunakan baju milik Kiki. Sampai akhirnya Jay pun membuat pelontar otomatis seakan-akan Elaine didorong oleh seseorang, sampai akhirnya ia pun meninggal. Lalu film pun tamat tomat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah selingkuh walaupun enak di awal pasti akan celaka di akhir. Oke, itulah akhir cerita dari film yang berjudul Deception of Novelist 2019. Banyak sekali adegan-adegan panas di film ini. Bagi yang suka dengan film ini silahkan subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dari saya, WhatsApp, sampai jumpa di alur film selanjutnya.